الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah, tinggal di buminya Allah dan diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah, maka sudah sepantasnya setiap hari, setiap saat kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalankan seluruh perintah Allah, seluruh kewajiban kita kepada Allah, dan meninggalkan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Di dalam Islam tidak hanya bulan Ramadan yang punya keistimewaan, tidak hanya Ramadan yang punya kemuliaan tersendiri, tidak hanya bulan Ramadan yang mana amal-amal soleh dilipat gandakan pahalanya, tetapi ada 4 bulan yang lain selain bulan Ramadan yang punya kemuliaan, punya keistimewaan. Juga amal soleh dalam bulan-bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, Ashhurul Hurum, atau bulan-bulan yang dimuliakan. 4 bulan tersebut adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan yang satu lagi bulan Rajab. Hari ini kita berada di hari terakhir bulan Zulqa'dah. Besok kita sudah masuk pada bulan Zulhijjah, atau tepatnya tanggal 1 Zulhijjah. Bulan yang punya kemuliaan, yang punya keistimewaan. Bahkan di dalam bulan Zulhijjah ada hari-hari yang mana hari tersebut memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan hari-hari yang lain dalam bulan Zulhijjah tersebut, yaitu 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Secara umum bulan Zulhijjah termasuk bulan yang dimuliakan. Amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi secara khusus 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah punya kemuliaan dan keistimewaan yang lebih
dibandingkan dengan hari-hari yang lain dalam bulan Zulhijjah. Maka dalam Al-Quran Allah bersumpah, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud malam yang 10 adalah 10 malam yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin usmratus salihin rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, bahwasanya 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah merupakan waktu yang mana amal saleh di waktu-waktu tersebut, di hari-hari tersebut sangat disukai oleh Allah. Maka kita manfaatkan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah untuk memperbanyak amal saleh. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'akhiru fihinna minat tahlil wat tahmid wat takbir wat tasbih. Perbanyak pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah membaca tasbih kepada Allah, kemudian juga membaca tahmid, pujian kepada Allah, membaca tahlil dan membaca takbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itulah bacaan zikir yang dianjurkan untuk kita perbanyak pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa inna siyama yaumin minha ya'dilu bi siyami sanatin wala amalu fihinna yudha'ifu bi 700 dhi'fin. Dan sesungguhnya puasa 1 hari pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah itu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Dan amal salih pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah dilipat gandakan pahalanya sebanyak 700 kali lipat. Luar biasa kemuliaan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Maka di bulan Zulhijjah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal saleh, terlebih khusus pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Jangan sampai kesempatan demi kesempatan lewat begitu saja, tapi tidak satu pun kita mendapatkan manfaat dari kesempatan tersebut. Setelah bulan Zulhijjah masih ada bulan Muharram di depan kita. Semuanya berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram, bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan. Maka kita manfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak kemuliaan, keistimewaan yang ada pada bulan-bulan tersebut. Maka sungguh rugi orang yang mendapati bulan itu tapi tidak satu pun dia mendapatkan manfaat, kemuliaan, keistimewaan daripada bulan-bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Kemudian di dalam bulan Zulhijjah ada 1 hari yang disebut dengan hari Arafah. Hari yang mana pada hari itu doa-doa mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang mana pada hari itu kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya, puasa 1 hari pada hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu, menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu 1 tahun sebelumnya. Begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan pada bulan Zulhijjah. Bahkan di bulan Zulhijjah ada 1 hari yang disebut dengan hari nahar atau hari raya kurban, yang dimana pada hari itu sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahar ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidaklah seseorang beramal pada hari raya kurban, hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi ihraqid dam, mengalirkan darah atau menyembelih daripada hewan kurban. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah, maka di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah perbanyak amal saleh yang ingin melaksanakan ibadah puasa dari tanggal 1 sampai puncaknya tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Lebih baik lagi kemudian setelah itu tanggal 10 Zulhijjah hari raya kurban,
dia menampakkan rasa syukurnya kepada Allah, rasa ketaatannya kepada Allah, penghambaannya kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah, maka jangan sampai kesempatan-kesempatan ini lewat begitu saja tanpa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana orang yang berusaha untuk usaha duniawi, dia harus pintar melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kalau tidak, maka yang didapat hanyalah kerugian. Dia akan berusaha untuk menjadi orang yang cerdas, pintar melihat peluang di mana dia bisa mendapatkan keuntungan, maka di situ dia akan bersungguh-sungguh. Begitu pula juga dalam urusan agama, urusan akhirat. Pintar-pintarlah melihat peluang di mana di situ kita bisa mendapatkan pahala yang lebih, mendapatkan kemuliaan yang lebih, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, maka bersungguh-sungguhlah untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Jangan hanya pintar melihat peluang duniawi, tapi tidak pintar melihat peluang akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah, maka kita berharap, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita dalam iman dan Islam, mengokohkan kita dalam iman dan Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah, satu lagi pelajaran yang kita ambil, kita petik daripada bulan Zulhijjah, di mana di bulan ini orang haji berkumpul semuanya nanti di Arafah. Umat muslim melaksanakan ibadah haji, mereka berkumpul di Arafah, mereka berkumpul di Mina, dan di tempat-tempat yang lain semuanya sama. Yang kaya, yang miskin, yang rakyat, yang pejabat, tidak ada bedanya sama sekali. Semuanya sama, hanya menggunakan dua helai pakaian putih. Hanya menggunakan dua helai pakaian putih. Terlihat kusut, berdebu, lusuh, semuanya terlihat sama. Menunjukkan itulah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan manusia di hadapan Allah illa bitaqwallah, kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya tidak lebih mulia dari yang miskin. Yang punya jabatan tidak lebih mulia daripada seorang rakyat biasa. Yang memiliki kekayaan tidak lebih mulia dari orang yang tidak punya apa-apa. Yang membedakan kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar, tidak menggunakan apa-apa. Tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lain, kecuali dengan iman dan amal solehnya. Orang yang punya harta, hartanya tidak mendatangkan kemuliaan baginya. Orang yang punya jabatan, jabatannya tidak mendatangkan kemuliaan baginya. Yang punya ini dan itu tidak mendatangkan kemuliaan sama sekali, kecuali jika digunakan sesuai dengan perintah Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah mendatangkan kemuliaan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah, maka dalam setiap hari, setiap amal ibadah kita, kita tanamkan dalam hati bahwasanya ini semua tidak menunjukkan saya lebih mulia daripada orang lain sebab harta, sebab pangkat dan jabatan. Tetapi kemuliaan yang sebenar-benarnya, kemuliaan di sisi Allah yang bisa didapat dengan iman dan amal saleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, melindungi kita semua, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim
ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم ولذكر الله أكبر.